Kita mulai. Oh, ini mobil komando. Mobil komando kasih jalan dulu. Itu ada. Mobil komando kasih jalan. Oh ya. Yang di belakang, tolong. Itu mau maju itu. Yang dari Tangerang. Ya, Dari Banten. Iya. Baik, kita panas-panasan bersama. Tetap jangan bubar. Jangan bubar. Hanya memberi kesempatan mokom yang tertinggal di belakang untuk maju. Untuk maju ke depan. Iya. Pelan-pelan, Mas. Pelan-pelan. Nanti remnya belum bisa maju ke depan, nanti nabrak polisi. Polisi juga teman kita. Mungkin adik-adik saudara kita ada Kanan, yang ambil kanan. suaminya juga dari polisi. Ambil kanan. Ambil kanan. Iya. Oh, mobilnya tulisannya sabar dan ikhlas. Oh, yes, ciri khas buruh. Makanya tertinggal dia. Buruh itu ciri khasnya sabar dan ikhlas. Ya, Mas jangan terlalu maju, Mas. Nanti ditembak sama polisi, Mas. Hati-hati, Mas. Ya, boleh. Ya. Cukup di situ. Baik, bendera tetap berdiri. Ya, bendera tetap berdiri. Jangan jangan diletakkan di jalan. Baik, kawan-kawan sekalian. Keluarga besar KSPN yang hari ini ikut turun jalan. Aksi untuk menuntut kepada pemerintah atas situasi, atas kondisi yang sedang kita alami di perusahaan-perusahaan kita, khususnya di perusahaan-perusahaan padat karya, tekstil, garment, alas kaki, dan ternyata akhir-akhir ini juga merambah ke teman-teman kita yang bekerja di sektor elektronik, yang bekerja di sektor otomotif, perhotelan, bahkan kawan-kawan media, kawan-kawan awak media, sahabat-sahabat kita ini ikut mengalami nasib yang tidak jauh berbeda dengan kita yang bekerja di sektor manufaktur, pabrik ataupun industri. Banyak kawan-kawan kita dengar berita di PHK, dan kita tidak tahu setelah di mana teman-teman kita di media itu nasibnya seperti apa. Saudara-saudara sekalian, beberapa hari lalu pemerintah menyampaikan katanya pemutusan hubungan kerja di Indonesia awal 2025 itu sekitar 26.000 pekerja buruh. Percaya apa tidak? Percaya apa tidak? Pemerintah matanya harus melek. Pemerintah matanya harus dibuka oleh kita. Data BPJS, dengar ya, data BPJS yang merupakan lembaga terintegrasi dengan pemerintah menyebutkan awal 2025 yang mengklaim kepada BPJS Ketenagakerjaan ada sekitar 52.000 pekerja. Itu baru yang menjadi anggota, menjadi peserta BPJS. Kawan-kawan kalian, padahal kita tahu, ini Bapak Polisi juga harus tahu. Bapak Polisi juga harus tahu. Karena mungkin, bukan mungkin sudah pasti, hari ini mungkin saudara-saudara kita Bapak Polisi, mungkin orang tuanya dulu kerja di pabrik. Mungkin istri-istrinya sekarang kerja di kantoran yang juga ngurus pabrik. Yang kalau situasi ini kita biarkan, mungkin istri Pak Polisi, mungkin ayahnya Pak Polisi, mungkin adiknya Pak Polisi, mungkin mertuanya Pak Polisi akan mengalami nasib yang tidak jauh beda dengan kita. Cuma hari ini coba lihat, Pak Polisi yang mengamankan kita santai. Karena yang aksi siapa? Yang aksi siapa? Yang aksi KSPN. Polisi sudah percaya. Kalau KSPN yang aksi akan santai, akan santun dan damai. Maka coba lihat, ada yang duduk-duduk, mungkin di belakang ada yang ngopi. Tapi kalau kemudian teman-teman saya minta untuk maju, siap untuk maju? Siap untuk melewati pagar itu, siap? Beneran siap? Siap beneran?
kita akan selesaikan dulu situasi ini. Saya akan ceritakan. Saudara-saudara sekalian, tahu yang namanya PT Sritek? Ada yang dari Sukoharjo, Karanganyar, Solo. Ada yang, ada perwakilannya. Korban PHK Sritek puluhan ribu. Sampai hari ini pesangonnya tidak jelas. Betul Pak Slamet? Pemerintah sedang apa sekarang? Pemerintah sedang apa sekarang? Itu baru PT Sritek kawan-kawan kita di sana. Belum ada lagi di Pekalongan. Ada yang namanya PT Dupantec. Ada juga PT Kabana, PT Bismatek. Kemudian lari ke Jawa Barat. Ada yang namanya PT Natatek. Dan seterusnya dan seterusnya. Banyak pabrik-pabrik padat karya, pabrik-pabrik tekstil, pabrik-pabrik sandal, pabrik-pabrik sepatu yang tutup. Dan pekerjanya yang ter-PHK. Sampai hari ini nasibnya belum jelas. Pesangonnya belum dapat. Dan banyak yang tidak mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan. Pemerintah katanya mau berikan jaminan kehilangan pekerjaan. Betul apa betul? Tapi itu kan hanya untuk teman-teman pekerja yang menjadi peserta BPJS semua program. Tetapi teman-teman kita yang di PHK itu hanya sebagian yang menjadi peserta BPJS semua program. Jauh lebih banyak teman-teman kita yang di PHK hari ini tidak menjadi peserta BPJS all program atau semua program. Sehingga apa? Ketika di PHK pesangon dia tidak dapat, tidak jelas. Pun jaminan kehilangan pekerjaan yang dijanjikan oleh pemerintah tidak didapatkan oleh kawan-kawan kita. Sedih apa sedih? Apakah kita cukup bersedih diri dan tidak meneriakkan tuntutan kepada pemerintah? Tentu kita harus sampaikan ini kepada pemerintah. Kawan-kawan sekalian, tahu kenapa kemudian banyak pabrik-pabrik, banyak manufaktur, industri manufaktur di sektor padat karya, tekstil, sandang kulit, kemudian elektronik, otomotif pada tutup dan melakukan PHK besar-besaran. Tahu kenapa? Karena barang-barang yang diproduksi oleh manufaktur kita, oleh industri dalam negeri kita tidak laku di pasar dalam negeri kita. Tahu kenapa tidak laku di pasar dalam negeri kita? Karena pasar-pasar dalam negeri kita dipenuhi oleh barang-barang yang harganya lebih murah dari luar negeri. Hari ini mungkin teman-teman atau mungkin Pak Polisi secara tidak sadar, jam yang dipakai, ini jam tangan ya, jam yang dipakai bisa jadi itu barang ilegal impor, mereknya bagus tapi harganya lebih murah. Bisa jadi ini seragam-seragam Pak Polisi yang bagus-bagus ini mungkin dijahit oleh penjahit industri garmen dalam negeri kita. Tetapi kita tidak yakin apakah kainnya, apakah benangnya itu berasal dari pabrik dalam negeri kita. Tidak, kawan-kawan. Silakan dicek di pasar besar, di pasar Tanah Abang, pasar Tegal Gunung, Cirebon. Kain-kain yang harganya murah, baju-baju yang harganya murah, bertebaran, dan itu berasal dari produk-produk impor. Dan impor itu adalah melalui pintu masuk impor-impor yang tidak asli, alias impor ilegal. Impor ilegal. Ini Bapak Polisi juga harus tahu. Apakah pemerintah tidak tahu? Apakah pemerintah tidak tahu? Tahu. Kita sudah bolak-balik melakukan audiensi, memberikan masukan kepada pemerintah. Wahai Pak Presiden, wahai Pak Menteri Ekonomi, wahai Pak Menteri Industri,
kepolisian. Lihat ke pasar-pasar dalam negeri kita. Sudah dipenuhi oleh barang-barang yang berasal dari luar negeri. Apakah pemerintah memang menginginkan kita ini menjadi bangsa yang cuma menjadi bangsa konsumen? Apakah pemerintah tidak melek matanya bahwa industri produsen kita itu menyerap jauh lebih banyak, jauh lebih besar rakyat kita yang bekerja di sektor industri produsen daripada mereka para importer nakal? Mereka pekerjanya cuma sedikit. Kira-kira, apakah pemerintah tidak tahu? Pemerintah sebetulnya sudah tahu lama. Coba kita lihat, katanya ada Satgas Illegal Import. Tahu kabarnya sekarang bagaimana? Mati. Dan coba lihat, kalau ada barang-barang tekstil, barang selundupan yang tertangkap, kemudian diekspos oleh aparat penegak hukum, kita tidak pernah melihat siapa pelaku importer nakal itu. Apakah jangan-jangan para pelaku importer nakal itu tidak ikut diekspos dengan barang buktinya? Jangan-jangan importer nakal itu temannya sendiri? Apakah jangan-jangan importer nakal itu jaringannya sendiri? Coba kalau kita perhatikan, kalau ada narkoba yang ditangkap, diekspos, dipublikasi, itu dipampang. Ini barang buktinya, narkoba sekian ratus kilo, bahkan mungkin berton-ton. Dan di sebelahnya atau di belakangnya, kita lihat pelakunya pun diekspos, pelakunya pun dipublikasi. Tapi kalau barang-barang tekstil, barang ilegal impor tekstil yang ditangkap, yang kemudian diekspor, itu hanya barangnya saja. Kita perlu curiga atau tidak? Pemain-pemain inilah yang kemudian merusak industri-industri produsen dalam negeri kita, yang menyerap puluhan juta rakyat Indonesia bekerja di sektor ini. Kawan-kawan sekalian, kalau kemudian situasi ini dibiarkan dan kita tidak mau mendesak pemerintah untuk segera bertindak tegas, berantas itu ilegal impor, berantas hukum itu para pelaku impor, maka barang-barang importir ilegal yang dari luar negeri itu akan terus membanjiri pasar dalam negeri kita. Dan cepat atau lambat, sekali lagi, cepat atau lambat, teman-teman yang hari ini masih enjoy, teman-teman yang hari ini masih tenang-tenang saja bekerja di pabrik kain, bekerja di pabrik garmen, di pabrik otomotif dan pabrik elektronik, bisa jadi bulan depan, bisa jadi waktu depan, giliran saudara-saudara yang hari ini masih tenang akan juga dilakukan PHK. Bahkan pabrik-pabrik tempat kita bekerja akan tutup karena barang produksinya tidak laku dijual di pasar dalam negeri kita. Apakah ini akan kita biarkan? Kita biarkan jangan? Kita biarkan tidak? Kawan-kawan kalian, ada yang lebih menyedihkan lagi. Dalam secara sehat ekonomi nasional yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, di forum itu Pak Presiden Prabowo sudah sangat jelas menyampaikan revisi rombak itu Permendak nomor 8. Permendak nomor 8 itu kan informasi. Permendak itu menjadi salah satu penyebab longgarnya, menjadi salah satu penyebab impor semakin tidak terkendali,
oleh kita semua diminta untuk direvisi. Dan pada waktu itu Bapak Presiden mengiyakan. Tapi sampai hari ini sudah 1 bulan lebih berjalan. Peraturan tersebut belum tahu nasibnya, belum tahu apakah itu mau direvisi atau tidak. Menjadi sangat lucu. Presiden Prabowo sudah memerintahkan pun sampai hari ini belum terrealisasi. Ada lagi usulan Satgas PHK. Tahu Satgas PHK? Tahu? Tahu dari mana? Hah? Dari TV? Benar. Sampai hari ini sudah ada belum? Padahal itu adalah perintah Presiden Prabowo. Masa kita harus bilang, Pak Prabowo, Pak Presiden. Masa kita harus bilang, Bapak Presiden, tolong deh jangan omon-omon saja, betul apa betul? Bapak Presiden Prabowo begitu bergelaranya, begitu bersemangatnya, ingin menata bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara kita, termasuk ingin mensejahterakan dan melindungi rakyat Indonesia, termasuk pekerja buruh Indonesia. Tetapi dari waktu ke waktu, coba kita perhatikan. PHK Sritek, tutupnya Sritek. Pemerintah tersadar bahwa telah terjadi PHK besar di Indonesia. Pemerintah berjanji ingin menyelamatkan Sritek dengan segala daya upayanya. Sritek bisa terselamatkan apa tidak? Sritek tutup apa tidak? Ini di sebelah saya adalah korban PHK PT Sritek. Hidup korban Sritek. Seolah-olah tak berdaya. Kemudian kita lihat lagi atraksi-atraksi selanjutnya. Di Surabaya, coba kita lihat, kita ingat-ingat. Saat ada satu perusahaan yang menahan ijazah pekerjanya, dan itu dianggap pelanggar, dan pemerintah sidak datang ke sana, bahkan yang datang ke sana wakili pemerintah, itu bukan main-main Bapak sekalian. Kelas wakil Menteri Tenaga Kerja. Menyedihkan, pengusahanya begitu sombong, pengusahanya begitu tidak respect dan seperti tidak takut pada pemerintah. Pengusahanya itu baru takut, baru nangis-nangis setelah ditangkap, diamankan, diproses oleh Pak Polisi. Nah, untuk yang ini, hidup Pak Polisi! Hidup Pak Polisi! Terima kasih Pak Polisi. Kita lari lagi ke Pekanbaru, hal yang sama. Pemerintah datang, wakil Menteri Tenaga Kerja datang ke sana. Beserta bupatinya melakukan sidak ke perusahaan yang menahan ijazah itu. Manajemennya jelek, seperti seolah-olah tidak menganggap kehadiran pemerintah. Bahkan sampai kesannya wakil Menteri Tenaga Kerja sampai terucap begini. Kami datang ke sini bukan untuk minta uang. Kami negara hadir di sini bukan untuk minta duit. Apa pesan yang tersirat yang disampaikan oleh Pak Menteri, Wakil Menteri Tenaga Kerja? Artinya bahwa Pak Wakil Menteri Tenaga Kerja, pemerintah sebetulnya sudah tahu dalam benak pengusaha ketika ada pemerintah yang datang ingin menegakkan aturan, ingin melindungi pekerja buruhnya, pengusaha sudah berpikir begini, cukup untuk dikasih amplop urusan selesai. Itu yang berpuluh-puluh tahun terjadi. Betul apa betul? Kita kan juga sering mengalami, kalau di perusahaan ada pelanggaran, misal ada limbah atau misal ada BPJS yang belum dilaksanakan, pemerintah datang gagah, tapi kemudian pulangnya seolah-olah tak berdaya karena terindikasi menerima imbalan sesuatu. Itu pesan tersirat yang disampaikan oleh Pak Wamenakan. Oleh karena itu kawan-kawan sekalian,
dan Bapak Polisi dan pemerintah masih terdengar. Atas situasi ini, begitu maraknya barang-barang impor ilegal yang menguasai pasar dalam negeri kita, yang kemudian itu menghancurkan industri-industri produksi dalam negeri kita, karena barang yang kita produksi tidak laku dan mengakibatkan efisiensi PHK. Bahkan kemudian perusahaan yang tidak kuat melakukan tutup perusahaannya, dan ini terus berjalan. Kita tidak akan biarkan. Oleh karena itu, hari ini kita menegaskan kembali kepada pemerintah. Wahai Pak Presiden Prabowo, wahai pemerintah Republik Indonesia, tunjukkan keberanianmu. Berantas itu illegal impor. Tangkap dan hukum. Tangkap dan hukum itu pelaku-pelakunya. Karena itu yang menghancurkan industri produksi dalam negeri kita. Dan korbannya adalah pekerja buruh bagian dari rakyat Indonesia yang jumlahnya puluhan juta saja. Yang kedua, kita juga minta segera itu keluarkan, tanda tangani revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 2024. Minimal kalau aturannya bagus, minimal ya ada payung hukum yang lebih baik. Walaupun di negeri kita ini praktek pelaksanaan aturan, praktek pelaksanaan undang-undang banyak diakalin. Meskipun aturan itu bagus, meskipun undang-undang bagus, tapi kemudian banyak oknum-oknum yang melakukan manipulasi, diakali untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Betul apa betul? Dan yang terakhir, kita minta tingkatkan pengawasan, tegakkan hukum ketenagakerjaan. Setuju tidak? Hari ini korban PHK terus berjalan. Kita minta juga pemerintah Pak Presiden Prabowo cegah terjadinya PHK yang lebih luas. Lindungi kawan-kawan kami yang sekarang menjadi korban PHK. Perjuangan bantu kami, teman-teman kami yang hari ini puluhan ribu pekerja yang sudah ter-PHK, pasangan belum dapat, jaminan kehilangan pekerjaan juga tidak dapat, pekerjaan juga belum dapat, dan akhirnya keluarganya hidupnya memprihatinkan. Percaya atau tidak, ada kemudian yang lapor ke saya, Bapak Ibu kawan-kawan sekalian, Pak Polisi. Ada yang statusnya janda sekarang karena kepepet ekonomi, akhirnya dengan sangat terpaksa mereka ada yang menjajakan diri demi untuk menghidupi anak-anaknya dan membayar sekolah anak-anaknya. Setia apa benar? Kalau kemudian pemerintah tidak mau tergugah hal ini, kita doakan. Kita doakan. Pemerintah segera ketemu Allah Subhanahu wa taala. Setuju apa setuju? Saya tidak mau melanjutkan kalimat ini. Ya, tapi paling tidak kita doakan. Sekali lagi, kita doakan Presiden Prabowo, Mas Gibran sebagai wakil presiden dan beserta jajarannya tergerak hatinya, terbuka hatinya beserta para aparat-aparat menterinya untuk secara serius menangani situasi ketenagakerjaan Indonesia, mencegah PHK yang lebih luas. Baik, selanjutnya nanti teman-teman lain akan menyambung orasi dan saya minta izin untuk bernegosiasi dengan pihak polisi untuk menyampaikan aspirasi kita. Kita sudah bikin secara tertulis, kita akan sampaikan ke istana, ke Bapak Presiden Prabowo. Terima kasih, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musik. Baik, kita musik dulu ya, berjoget ya, semangat. Terus kami panggil orator-orator dari masing-masing federasi untuk merapat di mobil komando. Untuk yang ditunjuk dari masing-masing federasi untuk merapat ke mobil komando.
Tolong spanduknya jangan dibuat duduk. Dipasang saja dibentangkan, jangan dibuat duduk. Marilah kita ikut berjuang di bawah bendera KSN. Bangkitlah, bangkit berjuang, bisa bergerak tanpa batas. Berjuang dengan ikhlas, walau panas hujan di tengah jalan kita berjuang untuk